Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Tom's Art Animal. Hari ini kita agak santai ya, karena emang situasi dan kondisi sedang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan rekaman video di luar. Kita indoor saja. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Brachypelma smithi atau Brachypelma hamori. Apakah Brachypelma smithi dan hamori itu? Let's check this out. Oke teman-teman, bagi yang belum tahu apa itu Brachypelma smithi atau hamori, Brachypelma smithi atau hamori adalah salah satu jenis hewan arthropoda ya, tarantula. Di sini saya punya dua pair sepasang ya. Jadi tarantula smithi ini adalah termasuk tarantula besar yang merupakan tarantula darat ya, atau hidup secara terestrial. Habitatnya itu berasal dari pegunungan Sierra di negara bagian Meksiko. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa membawa mereka dengan enclosure-nya. Sebetulnya kita di rumah memelihara dengan enclosure yang lumayan agak gede. Cuman karena beberapa hal saya hanya bisa membawa mereka dalam box kecil ya. Ini dari box untuk makan. Jadi insya Allah food grade, kualitasnya jadi tidak akan menyakiti mereka. Untuk lebih jelasnya, kita coba lihat mereka itu seperti apa. Ya teman-teman, sebelum kita melakukan kontak, kita bersihkan dulu tangan dengan sanitizer supaya tidak membawa kuman pada mereka ya. Ya, kita kenalan dulu sama peliharaan saya. Ini B. smithi ya. Dulu B. smithi, kalau sekarang namanya jadi Brachypelma hamori. Bisa dilihat itu Juni 2016 ya. Ini yang male dan ini satu lagi female, namanya sama. Dulu masih memakai label B. smithi. Untuk DOB-nya sendiri ya sama dengan bulan Juni 2016. Untuk karakter sendiri sebetulnya B. smithi ini atau Brachypelma hamori yang sekarang itu termasuk karakter yang kalem, docile ya. Jadi dia tidak melakukan strike ya, tidak melakukan atau tidak membentuk posisi strike, karena memang pertahanan dia itu dari arti cutting hair ya. Jadi yang jadi bahaya itu adalah bulu-bulu mereka yang mereka rontokkan, karena bulu-bulu mereka yang berterbangan itu yang rontok kalau kena kulit kita itu akan gatal dan rasanya itu seperti kena ulat bulu lah, tapi ada sensasi panasnya gitu. Mudah-mudahan ya untuk adik-adik ataupun yang belum berusia 17 tahun ke atas yang memang nonton video ini tidak melakukan yang namanya free handle terhadap jenis tarantula apapun, apalagi tarantula yang ada di daerah atau di negara Indonesia, karena negara Indonesia itu tarantulanya masuk yang kategori old world, artinya berbisa tinggi, sehingga bukan hanya ulti cutting hair, tapi bisa yang disengat oleh tarantula dari Indonesia itu sangat bahaya. Ya, ini penampakannya dari luar. Ini juga sama. Biar lebih jelas kita buka saja ya. Dan dengan hati-hati.
female, yang betina. Jadi bisa dilihat dari abdomennya, dia itu proporsional lah gitu antara karapas dan abdomen. Bisa dibandingkan dengan yang jantan, ya kita buka dulu. Nah ini untuk yang jantan bisa dilihat itu bentuk abdomennya lebih kecil ya. Kalau dewasa seperti itu sih. Untuk warnanya sendiri, Brachypelma smithi atau Hamori itu nama lainnya adalah red ini tarantula atau tarantula dengan lutut merah ya, sangat cantik sekali. Biasanya memang jenis tarantula ini adalah tarantula yang menjadi idaman bagi para penghobi untuk ditempatkan di enclosure atau di terrarium yang bisa menjadi display pets ya. Kembali lagi ke yang betina, ini warnanya tidak secerah yang jantan karena memang yang jantan ini baru molting minggu kemarin. Sayang kulit moltingnya tidak bisa dibawa karena sudah hancur ya. Untuk makan sendiri di rumah kita diet dengan menggunakan jangkrik atau ulat Hongkong, ulat Jerman biasanya, karena ulat Hongkong untuk ukuran segede ini terlalu kecil lah. Selingan karena kita juga ternak kecoa Halloween dan kecoa dubia, kita kasih mereka dengan pakan itu. Ya, untuk taringnya itu lumayan besar. Jadi kena taring satu gigitan bisa nancap ke kulit itu setengah sentian lah. Cuman ya karena memang ini termasuk tarantula yang sangat kalem sekali, jadi dia tidak memposisikan sebagai posisi menyerang atau strike ya. Untuk pertahanannya kita coba lihat. Nah ini di sini ada bulu-bulu. Nah itu yang biasanya mereka rontokan itu kan. Jadi untuk pertahan dirinya mereka suka merontokkan ini, bulu-bulu ini. Bisa dilihat ini masih nggak botak sebetulnya, karena memang tidak merontokkan bulu. Tapi kalau misalnya dia merontokkan bulu, nanti akan kelihatan agak sedikit pitak ya. Yang ini juga sama, karena memang kita tidak melakukan stimulus untuk penyerangan mereka, jadi mereka tidak arti cutting hair gitu kan. Untuk panjang sendiri, sebetulnya yang panjang body atau panjang tubuh yang jantan itu lebih kecil ya. Tapi yang jantan mempunyai leg span atau panjang dari kaki depan ke kaki belakang itu yang lebih panjang daripada betina. Ini contoh yang jantan, jadi bodinya itu atau tubuhnya pendek tapi kakinya panjang. Ini yang betina, untuk tubuhnya itu relatif lebih panjang dari yang jantan, tapi kakinya itu seimbang, jadi tidak terlalu panjang seperti kayak pada yang jantan itu kan. Ya, sangat indah. Sebetulnya untuk Brachypelma sendiri tidak hanya Brachypelma hamori, ada juga Albopilosum, ada juga Vagans, tapi kebetulan saya tidak bawa. Saya hanya untuk mereview ini dulu, Smithi atau Hamori. Karena menurut saya ini salah satu tarantula yang paling indah ya. Bisa lihat dari warnanya, cerah sekali. Untuk bulu-bulunya pun lebat, jadi gagah gitu kelihatannya. Untuk Smithi atau Hamori sebetulnya ini setting kandangnya tidak benar ya. Karena memang ini dadakan untuk keperluan ya syuting. Sehingga untuk alasnya saya kasih seadanya, dan untuk lebar serta tinggi dari boxnya pun tidak sesuai dengan standar ya. Harusnya untuk kokpit sendiri itu 4 cm lah, atau 5 cm kedalamannya.
dan tidak terlalu kering. Ini agak kering, harusnya ada bagian yang lembab. Terus untuk boxnya sendiri itu harus panjang dan lebarnya tuh 3 kali dari leg span ya. Kalau ini kira-kira 16 cm, maka boxnya itu harus 16 kali 3, yaitu 48 sentian lah panjangnya. Tingginya 2 kali leg span, karena ini 16 berarti tingginya 30 cm. Jadi sebetulnya ini box kurang ideal. Untuk humid dan temperatur sebetulnya eh, jenis Hamori ini cocok untuk di Indonesia. Temperatur yang diperlukan itu 26 sampai 28 derajat Celcius. Sesuai dengan negara kita ya, tropis, suhu ruangan antara 26, 25, 24 itu sudah cukup, jadi tidak perlu memakai lagi heater atau pemanas. Untuk kelembaban sendiri atau humidity, mereka memerlukan itu rata-rata ya. Rata-rata itu 70% lah. Biasanya itu mereka punya toleransi antara 60% sampai dengan 90% humidnya. Jadi tingkat kelembabannya harus dijaga karena memang tarantula atau ya jenis arthropoda ini hampir sama dengan reptil. Dia juga molting, artinya ganti kulit, sehingga suhu dan kelembaban akan berpengaruh. Karena kalau memang tidak sesuai nanti akan bad mold ya, nanti akan gagal dalam ganti kulit sehingga bisa menyebabkan kematian pada Hamori. Untuk tarantula ini rata-rata tidak hanya Bexemity atau Brachypelma Hamori sih, mereka punya lifespan yang lumayan panjang. Jadi umur hidupnya itu jangka waktunya panjang, tidak seperti lebah atau serangga lain yang memang umur hidupnya cuma berapa minggu atau berapa bulan. Ini juga saya pelihara dari Juni 2016 ya, itu waktu itu saya pelihara dari ukuran 0,5 cm. Sekarang mereka ukurannya yang betina itu 15 cm dan yang jantan itu kisaran 16 cm. Ya, di sini saya juga membawa ini Halloween cockroach atau kecoa Halloween. Kita coba kasih ya. Barangkali dia mau makan. Nggak dimakan ternyata. Kita coba lagi. Tuh strike tuh, itu tampilan dia waktu makan. Giginya nancep ya, itu bisa langsung membunuh dari kecoa Halloweennya. Mohon maaf ini goyang-goyang kameranya karena tidak pakai stabilizer ya. Satu lagi, kita coba kasih ke yang jantan. Ya, yang jantan langsung strike tuh. Oke, mungkin segitu dulu reviewnya. Mohon maaf karena memang tidak bisa ditampilkan enclosure yang sesungguhnya. Jadi ada setting enclosure yang bagus buat display sebetulnya. Ya, jika video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan diklik tombol subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Mudah-mudahan
bisa lancar dan materi yang disampaikan juga cukup jelas. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian atau teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kami balas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.